Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabiola Sandria sebagai moderator dan bersama rekan saya, Feby Alvina Artanta dan Mia Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi yang mana perusahaannya yaitu PT Pertamina Persero. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Rino Dwi Putra, SEMSI, yang telah memberikan kami kesempatan dalam mempresentasikan proyek akhir ini. Baiklah, pembahasan di sini yaitu memahami pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan. Poin-poin yang pertama, bagaimana proses siklus pengeluaran di PT Pertamina. Yang kedua, sistem informasi apa saja yang digunakan dalam mendukung siklus pengeluaran tersebut. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahan dari sistem pengeluaran yang digunakan PT Pertamina. Selanjutnya, profil perusahaan di sini. PT Pertamina atau Persero adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas. Didirikan pada tahun 1957 dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 1A Jakarta Pusat, Indonesia. Pertamina menjadi perusahaan strategis nasional yang memiliki peran vital dan penyediaan energi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertamina memiliki wilayah operasional yang tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari ladang minyak dan gas di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, hingga jaringan distribusi BBM dan LPG ke seluruh pelosok Nusantara. Keberadaan Pertamina tidak hanya di dalam negeri, namun juga menjangkau pasar internasional melalui berbagai anak usaha dan joint venture. Selanjutnya, bidang usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mia Amelia. Kepada Mia Amelia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pada tahap yaitu bidang usaha. Nah, Pertamina menjalankan kegiatan bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Apa sektor hulunya? Yaitu perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Lalu sektor hilirnya, Pertamina mengelola kilang minyak, distribusi BBM, LPG, pelumas, serta produk energi lainnya. Selain itu, Pertamina kini semakin fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Sebagai bentuk transformasi menuju transisi energi nasional, hal ini mencakup energi panas bumi, bioenergi, tenaga surya, hingga hidrogen dan karbon capture. Saya kembalikan Terima kepada kasih moderator. kepada Mia Amelia. Selanjutnya, struktur organisasi. Beginilah gambaran struktur organisasi pada PT Pertamina. Selanjutnya, penjelasan tentang struktur organisasi ini yang akan dibacakan oleh rekan saya, Feby Afinda. Kepada Feby Afinda, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama, Direktur Utama, yaitu Insinyur Simon Aloysius Mantiri. Yang kedua, Wakil Direktur Utama, Dr. Oki Muraza. Yang ketiga, Direktur Manajemen Risiko, Ahmad Sidit Badarudin. Yang keempat, Direktur Strategi Portofolio Pengembangan Usaha, yaitu Asalyadi Dariah Saputra. Yang kelima, Direktur Logistik dan Infrastruktur, Jaffe Arizon Suardin. Yang keenam, Direktur Keuangan Hema Sri Martini. Yang ketujuh, Direktur Pengembangan Bisnis yaitu MRI Sujanto. Yang kedelapan, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Dr. Agung Wicaksono. Yang kesembilan, Direktur SDM yaitu Andi Anfianto. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Feby Afinda. Selanjutnya, produksi. Di sini akan saya jelaskan produksi pada PT Pertamina itu sendiri. Yang pertama ada BBM. Pertalite RON 90, yaitu alternatif bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi dari premium. Ada tiga. Yang pertama, Pertamax dan Pertamax Turbo, yaitu bensin beroktan tinggi untuk kendaraan dengan teknologi mesin modern. Yang kedua, Dexlite dan Pertamina Dex, yaitu solar berkualitas tinggi untuk kendaraan diesel. Yang ketiga, HSD MFO Evo, yaitu bahan bakar industri dan maritim. Proses produksinya yaitu produk BBM dihasilkan melalui kilang minyak atau refineri seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai dengan proses destilasi, cracking, dan blending yang kompleks. Yang kedua, LPG. Regas 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg, yaitu LPG rumah tangga dan usaha kecil. LPG subsidi 3 kg hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Distribusinya itu didukung oleh jaringan SPBPE, Argen, dan pangkalan di seluruh Indonesia.
LPG disalurkan dengan memperhatikan keselamatan dan efisiensi logistik. Yang kedua ada oil dan gas. Faktor seriesnya yaitu pelumas sintesis berkinerja tinggi. Ada dua meteran series yaitu pelumas mesin diesel industri. Yang kedua meteran series untuk kendaraan konvensional dan alat berat. Produksi dan kualitasnya yaitu diproduksi oleh PT Pertamina Lubricants di Gresik dan Jakarta dengan proses pencampuran base oil dan aditif, serta pengawasan mutu ketat. Yang keempat, produk petrokimia dan turunan. Ada dua, parafin, wax, sulfur, upsalt, yaitu produk hasil samping kilang dan untuk industri. Yang kedua, aftur dan afgas, bahan bakar penerbangan dengan standar internasional. Yang kelima, gas alam dan LNG. LNG dan CNG digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, energi baru dan terbarukan atau EBT. Ada geothermal atau panas bumi, solar panel, dan green refinery menjadi fokus pengembangan menuju transisi energi. Selanjutnya, sistem informasi yang akan digunakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mia. Kepada Mia Amelia, disilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang digunakan. Sebagai perusahaan yang terintegrasi terbesar di Indonesia, nah, PT Pertamina Persero memanfaatkan berbagai jenis sistem informasi untuk menunjang operasionalnya, efisiensi proses, serta pengambilan keputusan strategis di seluruh lini bisnisnya. Berikut adalah sistem informasi utama yang digunakan oleh Pertamina. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning, atau SAP. Pertamina menggunakan SAP, System Application and Product Data Processing, sebagai sistem ERP utama untuk seluruh proses bisnis perusahaan. Finansial dan akuntansi dan pengendalian ibadah. Yang kedua ada SAP, material manajemen, pengadaan dan manajemen persediaan. Yang ketiga ada SAP SD, sales and distribution, penjualan dan hubungan pelanggan. Keempat ada SAP PM, plant maintenance, pemeliharaan aset dan fasilitas. Yang kelima ada SAP HCM, human capital management, pengelolaan SDM. Yang kedua ada SCADA, yaitu Supervisory Control and Data. Digunakan untuk dan gas, serta sistem kilang secara otomatis dan jarak jauh. Lalu, sistem informasi yang digunakan ketiga itu ada EIPROS. Pertamina atau sistem pengadaan elektronik barang dan jasa dengan transparansi dan efisiensi. Keempat itu ada IA atau informasi akuntansi. Nah, sistem yang digunakan untuk pencatatan transaksi, pelaporan keuangan dan pengendalian internal terintegrasi dengan SAP FI. Yang kelima ada penggunaan Customer Relationship Management, digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan industri, retail, dan korporasi, serta peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang keenam yaitu menggunakan Document Management System, yaitu sistem untuk mengelola dokumen elektronik seperti kontrak, dokumen hukum, dan teknis secara efisien dan terorganisir. Yang ketujuh penggunaan BI dan Data Analysis. Pertamina menggunakan alat BI seperti SAP Business Object, Power BI, atau QuickView untuk analisis data, pelaporan strategis, dan visualisasi performa bisnis. Yang kedelapan yaitu penggunaan HSSI, Information System, Health, Safety, Security, and Environment. Digunakan untuk memantau keselamatan kerja, pelaporan insiden, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan industri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia. Selanjutnya, siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Jadi di sini siklus pengeluaran merupakan serangkaian proses bisnis yang berkaitan dengan pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, dari tahap perencanaan kebutuhan hingga pembayaran kepada vendor. Siklus ini penting karena menyangkut efisiensi penggunaan dana dan kelancaran operasional PT Pertamina. Yang pertama yaitu ada aktor atau proses yang terlibat. Di sini ada user departemen atau departemen pengguna, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan membuat purchase requisition
atau PR yang disetujui secara internal melalui sistem SAP. Yang kedua, divisi procurement atau pengadaan, yaitu mengelola pengadaan barang dan jasa mulai dari RFQ atau request for quotation, evaluasi vendor, hingga penerbitan purchase order atau PO. Yang ketiga, vendor, yaitu penyedia barang atau jasa, yaitu menyediakan dan mengirim barang atau jasa sesuai dengan PO dan memberikan dokumen invoice serta delivery order. Yang keempat, gudang dan logistik, yaitu menerima, memeriksa, dan mencatat barang yang masuk, serta membuat dokumen goods receipt atau GR. Yang kelima, divisi keuangan dan akuntansi, yaitu melakukan pencatatan utang, verifikasi dokumen pendukung, serta memproses pembayaran vendor. Yang keenam, internal audit dan compliance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap SOP, regulasi pemerintah, dan mencegah potensi fraud melalui audit internal dan pengawasan sistem. Selanjutnya, narasi dan proses bisnis yang kedua yang akan dibacakan oleh Mia. Kepada Mia, disilakan. Kita akan membicarakan tentang aliran dokumentasi atau transaksi. Itu ada tahap permintaan, dokumennya ada purchase requisition, ada deskripsinya itu permintaan resmi atas barang atau jasa dari unit terkait. Yang kedua ada tahap tender atau evaluasi. Dokumennya ada RFQ, penawaran vendor, deskripsinya permintaan dan penerimaan penawaran harga dari vendor. Yang ketiga ada tahap pemesanan, dokumennya itu purchase order, deskripsinya pemesanan resmi kepada vendor berdasarkan hasil evaluasi. Yang keempat ada tahap penerimaan, dokumennya adalah delivery order, goods receipt, GR. Deskripsinya bukti fisik dan digital penerimaan barang. Yang kelima ada tahap penerimaan, penagihan, invoice, faktur pajak, deskripsinya tagihan pembayaran dari vendor, dan yang terakhir yaitu tahap pembayaran. Dokumennya itu payment voucher, bukti transfer. Deskripsinya proses pembayaran resmi dan pencatatan akuntansi. Terima kasih kepada Mia. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi atau sistem yang digunakan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Feby. Kepada Feby Afinda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Yang ketiga yaitu teknologi atau sistem yang digunakan. SAP, RIP. Yang pertama material manajemen, mengelola PR, PO, GR. Yang kedua FL, financial accounting, mencatat invoice dan pembayaran. Yang ketiga CO atau controlling, CO atau controlling, mengendalikan biaya dan anggaran. Yang rekrutmen Pertamina, sistem tender online yang meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan. Vendor management system, mengelola informasi, sertifikasi, dan kinerja vendor. Dokumen manajemen sistem, menyimpan dan mengelola dokumen pengadaan secara digital. Workflow approval system, sistem persetujuan dokumen otomatis dengan otorisasi berbasis jabatan. Dan ada pula tantangan dan pengendalian risiko. Tantangannya kompleksitas proses dan banyaknya unit terlibat. Terus potensi keterlambatan pengadaan. Risiko ketidaksesuaian dokumen. Ada juga pengendalian internal. Three-way matic atau PO, GR, invoice, audit, trial digital di SAP. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby Afinda. Selanjutnya, BPMN proses, yaitu proses pengadaan barang atau jasa di Pertamina yang akan dijelaskan oleh Mia Amelia. Kepada Mia Amelia, disilakan. Oke, selanjutnya yaitu proses pengadaan barang atau jasa PT Pertamina. Nah, merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan menerapkan bisnis proses modern dan nation. Proses ini dapat divisualisasikan secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman antar unit kerja. Lalu apa sih proses-prosesnya? Yang pertama itu ada pelakunya swimlane, user unit yang membutuhkan barang atau jasa. Lalu procurement,
departemen, unit yang mengelola proses pengadaan. Yang ketiga ada vendor, adalah pihak ketiga penyedia barang atau jasa. Yang keempat ada finance departemen atau unit yang memproses pembayaran. Deskripsinya atau alur prosesnya, yang pertama itu start event. Proses dimulai ketika user unit mengidentifikasi kebutuhan. Kedua, user unit membuat PR atau purchase requisition, membuat permintaan pengadaan secara resmi. Yang ketiga ada procurement vendor, mengirimkan permintaan penawaran harga ke vendor. Yang keempat ada vendor kirim penawaran harga. Vendor merespon RFQ dengan dokumen penawaran. Yang kelima ada tahap procurement atau evaluasi vendor, menilai vendor dari segi harga, kualitas, waktu pengiriman, dan lain-lain. Lihat pada BPMN itu ada gateway, apakah vendor disetujui? Jika ya, lanjutkan membuat PO. Jika tidak, evaluasi ulang atau pilih vendor lain. Lalu yang ketujuh ada procurement, membuat PO, purchase order. PO dibuat dan dikirimkan ke vendor. Yang kedelapan itu vendor kirim barang dan DO atau delivery order. Pengiriman dilakukan dengan dokumen DO. Yang kesembilan ada gudang, verifikasi barang, dan buat GR, goods receipts. Pemeriksaan barang dan pencatatan penerimaan. Yang ke-10 ada vendor kirim invoice dan faktur pajak. Vendor mengirimkan tagihan resmi. Yang ke-11 ada finance verifikasi dan buat payment voucher. Proses verifikasi dan dokumen pembayaran. Yang ke-12 ada finance transfer pembayaran. Dana dikirim ke vendor. Dan lalu yang ke-13 adalah end event atau prosesnya selesai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia Amelia. Di sini ada sedikit keterangan dari BPMN proses, yang mana model BPMN, Business Process Model dan Notation, digunakan untuk memetakan dan menggambarkan proses pengadaan barang atau jasa PT Pertamina secara visual untuk memudahkan pemahaman dalam melihat proses pengadaan barang atau jasa. Di sini ada simbol-simbolnya. Yang pertama lingkaran hijau, namanya start event, fungsinya menandai awal proses bisnis. Kedua persegi panjang tumpul, namanya task, yang berfungsi aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Simbol yang selanjutnya belah ketupat yang bernama gateway, fungsinya titik pengambilan keputusan. Simbol yang selanjutnya ada tanda panah, namanya sequence flow, berfungsi menunjukkan urutan antar proses. Simbol selanjutnya lingkaran pink yang bernama end event, berfungsi menandai akhir proses bisnis. Dan simbol yang terakhir kolom atau line, namanya swim line, berfungsi menunjukkan pelaku proses yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby Avinda. Kepada Feby Avinda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model BPMN pada proses pengadaan digital di PT Pertamina Persero. Satu, yaitu penggunaan SAP dan e-procurement mempercepat proses dan mengurangi pekerjaan manual. Yang kedua, sistem akurat dan real time. Data tercatat secara langsung dan mudah diaudit. Yang ketiga, transparansi dan pengendalian internal. Setiap tahapan proses bisa dipantau sehingga risiko kecurangan bisa ditekan. Yang keempat, audit real otomatis. Semua aktivitas tercatat otomatis memudahkan pelacakan jejak proses. Ada pula kekurangannya. Yang pertama yaitu ketergantungan tinggi pada sistem. Jika sistem mengalami gangguan, proses pengadaan bisa terhambat. Yang kedua, risiko human error digital. Kesalahan input atau penggunaan sistem tetap bisa terjadi. Memperlambat proses jika tidak diatur dengan baik. Yang keempat, butuh pelatihan SDM berkelanjutan. Pengguna sistem harus terus dilatih agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal dan meminimalisir kesalahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby Avinda. Jadi kesimpulannya di sini, PT Pertamina telah menerapkan sistem informasi akuntansi modern berbasis SAP ERP yang sangat membantu dalam mendukung siklus pengeluaran. Proses bisnis yang terstruktur dan terdigitalisasi membuat alur pengadaan menjadi lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Saran yang pertama, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi karyawan agar optimal dalam
penggunaan sistem. Yang kedua, tingkatkan transparansi dalam pemilihan vendor untuk meminimalisir fraud. Yang ketiga, integrasikan lebih lanjut sistem pengadaan dengan sistem keuangan lainnya untuk efisiensi lebih besar. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami tampilkan atau yang kami sampaikan. Mohon maaf dengan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.